Oke, sahabat Kompas ketemu di sini di Tamu Kompas. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada aktor, ada aktris, ada sutradara, sekaligus produser gitu. Enggak, Nanti kita kali. saya bukan. Sutradara, produsernya nggak hadir. Ada Mbak Ariel Tatum, ada Mas Ciko Jericho, dan Mbak Molly Surya. Ini wajah-wajah yang tentu tidak asing. Tapi kira-kira ngapain kesini? Kita akan ngobrolin tentang film terbarunya. Perang Kota. Oh, sambil ngopi ya? Iya, ternyata mereka ngopi, saudara. Saya ditemani Mbak Sari yang nanti akan lebih banyak menggali tentang proses kreatif dan sebagainya. Nah, saya di sini tugas saya tuh nanya sebenarnya kok maunya main film di sini, apa istimewanya? Apa istimewanya? Dari situ dulu Mbak Ariel. Istimewa sekali. Kalau saya pribadi memang sudah lama jadi pengagum karya-karya Ibu Molly Surya. Dan begitu pertama kali ditawarin untuk ikut screen test untuk menghidupkan Fatimah ini, reaksi pertamanya menangis. Karena kayak beneran gak nyangka, bahkan sempat dipertimbangkan untuk memainkan Fatimah. Begitu dikasih tahu ini adalah adaptasi dari buku Bapak Mohtar Lubis yang pernah aku baca waktu aku SMP, itu aku benar-benar double excitement. Dan alhamdulillah ternyata berjodoh. Dan dikasih kesempatan untuk eksplorasi si karakter Fatimah ini, diberikan waktu yang cukup panjang untuk memberikan banyak unsur lah di si karakter Fatimah ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga udah ada yang pernah baca bukunya Di Jalan Tak Ada Ujung itu, mungkin si karakter Fatimah ini bisa dibilang nggak sedetail itu diceritakan di bukunya gitu. Jadi aku ngerasa punya banyak sekali kesempatan dengan Molly juga pastinya untuk kayak explore, untuk kita coba kembangkan lagi si karakter Fatimah menjadi sosok yang memang sudah luar biasa kuat dan resilient, tapi kita banyak tambahkan warna-warna lah di dalam dia sehingga dia menjadi tetap relevan di era modern ini gitu. Sorry panjang banget itu. Apa-apa. Itu SMP udah baca novelnya Jalan Tak Ada Ujung. Iya, Tentu ada impresi waktu itu. Lalu ketika baca skrip, ada perbedaan persepsi atau resepsi nggak? Lucunya adalah begitu aku ditawarin project ini, aku mau milih untuk, dan begitu udah di lock, aku memilih untuk membaca ulang bukunya karena dari aku SMP sampai kemarin ini aku sejujurnya udah agak lupa gitu, karena itu novel kan juga cukup tipis. Akhirnya aku memutuskan untuk membaca ulang untuk kedua kalinya. Lucunya yang dari pertama kali aku baca pas aku SMP dan aku baca ulang itu, ternyata aku mengcapture banyak hal yang berubah juga gitu, pandangan aku terhadap si buku itu gitu. Apalagi begitu udah membaca beberapa draft lainnya dari Mbak Molly juga, ya banyak sih hal-hal yang baru, banyak aha moments gitu. Aha moment. Karena kayak aha moments. Karena ternyata banyak hal-hal yang yang terjadi tidak seperti yang aku bayangkan aja gitu. Masa Indonesia tahun 1946 ketika kita katanya sudah merdeka, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang tidak terlihat semerdeka itu gitu. Ya. Nah, nyambung ke situ, aku pengen tahu dari Molly sebenarnya. Latar belakangnya gimana ceritanya naskah Tak Ada Ujung, Jalan Tak Ada Ujung ini bisa terus terfikir untuk digarap jadi film? Waktu itu sih memang udah punya bukunya lama gitu ya. Terus seperti orang-orang kebanyakan, buku kan dibeli itu sampai dibaca tuh jaraknya cukup lama ya biasanya. Nangkring dulu Karena sorry aku potong dikit, katanya beli buku sama baca buku itu ada dua hal yang berbeda. Betul sekali. Aku lihat satu tumpukan yang nggak pernah belum dibuka masih kesenggol. Itu my other hobbies other than reading. Jadi terus sehabis waktu itu kita lagi, kalau nggak salah abis rilis Marlina Sibuk Mendulang 4 Babak, saya baca iseng aja bukunya gitu, lagi di kantor lagi baca. Gitu. Wah, ini menarik nih gitu, istilahnya jadiin film. Bahkan belum selesai baca bukunya gitu. Ini menarik nih jadiin film gitu. Ya akhirnya pada saat itu langsung bergerak, ya maksudnya setelah kita baca, setelah produser aku baca, kita bergerak mendekati Yayasan Obor untuk mengambil rights, mengadaptasi buku ini gitu istilahnya. Adaptasinya tuh kelihatannya kan adaptasi yang bebas. Jadi dari kemarin yang udah aku tonton di premier, itu Molly seperti mengkonstruksi ulang Jalan Tak Ada Ujung. Banyak plot-plot yang di improvisasi, bahan berubah, termasuk soal penokohan juga, ada karakter-karakter yang diperkuat atau bahkan juga
gradasinya agak berubah tuh. Termasuk guru Isa. Itu diskusinya di balik itu seperti apa sih? Aduh, diskusi sama siapa ya? Diskusi sama siapa ya Mbak ya penulis? Itu dia yang aku bingung gitu. Maksudnya kadang-kadang aku diskusi sama produserku pastinya ya. Soal pilihan-pilihannya tuh kayak gimana tuh? Itu memang proses yang sangat panjang, sangat dilematis di awal. Aku pertama kali nulis draft pertamanya sangat dekat sama buku. Sangat dekat sama buku. Terus, di opening sih deket tuh. Iya, terus tapi draft pertama ini ada 9 draft kalau nggak salah. Dan draft pertamanya itu benar-benar dekat sama buku. Hampir plek-ketiplek gitu. Hampir ya gitu istilahnya. Terus jalan ke draft 2, terus kan aku kan ikut banyak workshop, ikut banyak program-program luar negeri. Terus ada orang yang nggak pernah baca bukunya, aku sodorkan skenarionya, mereka baca, dia nanya ini kenapa begini. Ketika alasannya adalah it was in the book, itu berarti alasannya nggak valid ya, nggak valid. Nah, karena ini kita ngomongin dua medium yang amat sangat berbeda ya. Dua medium film dan medium buku. Aku percaya itu gitu. Karena sama banyak sekali buku ada yang kalau kesannya kita adaptasi yang plek-ketiplek gitu. Aku mungkin ambil contoh kalau plek-ketiplek tuh Harry Potter ya. Kalau kamu baca bukunya, orang yang baca bukunya meskipun filmnya bagus, kita kadang-kadang suka sebagai pembaca buku jadi cuma mencocokkan. Jadi pengalaman menontonnya nggak benar-benar pengalaman menonton gitu. Atau protes kalau banyak yang ketinggalan di situ, nggak nyampuk. Padahal mungkin juga film cuma maksimal yang 2 jam, 3 jam gitu. Kalau satu menarik nih argumennya. Iya, jadi aku mau melihat buku. Jadi makanya kita juga mengganti judul, maksudnya dengan judul Perang Kota gitu yang ada ceritanya lain lagi kenapa judulnya Perang Kota. Dan kita memisahkan ini buku yang ditulis tahun 1952. Konteksnya beda. Konteksnya sangat berbeda perspektifnya. Ini film yang ditulis dan dibikin di tahun 2023, yang rilis tahun 2025 gitu. Dengan perspektif penonton yang amat sangat berbeda, perspektif aku yang sangat berbeda, nilai-nilai kita yang sudah sangat berbeda, dan aku pengen film ini, cerita ini masih relevan gitu istilahnya, dan bisa kita rasakan bersama gitu istilahnya dengan perspektif di tahun ini dengan pandangan yang lebih kontemporer gitu. Mungkin singkat kata begitu ya gitu. Dan ini prosesnya panjang ya, sekarang mungkin kayak cuma 5 menit jelasin tapi ya. Tapi dapat esensinya. Ini sangat dilematis waktu itu juga gitu istilah, karena memang dan aku maju mundur ini masukin enggak, ini enggak, ini masukin enggak, ini enggak gitu, dan kebetulan aku mendapatkan banyak banget kebebasan dari keluarga, dari Obor gitu, dari keluarga Motor Lubis juga gitu, dan gimana maksudnya untuk mengadaptasi dan bisa menginterpretasi. Jadi yang memang aku lakukan adalah mencoba menangkap esensi dari bukunya. Tapi ada bukunya. Twist kontemporer di situ. Iya, ada esensi dari bukunya. Apa yang interpretasi aku ya, nggak tahu bener apa enggak maksudnya interpretasi aku, perasaan aku sama bukunya, apa yang menurut aku dirasakan sama seorang Mohtar Lubis ketika menulis bukunya, itu coba aku filmkan. Ini yang sebenarnya pertaruhan gentingnya tuh tanda kutip adalah buku Jalan Tak Ada Ujung itu kan sebenarnya seperti catatan kritis Mohtar Lubis terhadap sebuah periode sejarah yang kelam tentang Indonesia, yang memalukan bahkan. Dan kelihatannya Muli menangkap itu karena ada adegan yang dipertahankan, dan menurutku itu adegan terpenting ketika Guru Isa bilang apa bedanya kita dengan Belanda. Menurut aku itu plot yang penting banget. Berarti Muli menangkap itu ya? Insya Allah. Nonton pesannya ke sana. Iya. Jadi nggak ada glorifikasi nasionalisme di situ, tidak ada glorifikasi heroisme di situ. Bahkan aku nggak ngelihat elemen bambu runcing di film. Kayaknya itu sebuah kesengajaan. Iya, itu sebuah kesengajaan. Ini aku membuat film ini di tahun 2018, mungkin bisa dibilang di sini hampir gak ada yang nggak sengaja, insya Allah ya. Ada kesadaran yang matang gitu. Semuanya mencoba dipikirkan dengan matang-matang gitu istilahnya, dengan persiapan yang ya sebisa mungkin kita mencoba bagaimana caranya, nggak ada yang maksudnya apa yang ada di screen dan apa yang nggak ada itu sebisa mungkin coba kita pikirkan sebaik belum pernah ada loh film yang angkat soal periode masa bersiap. Ini masa bersiap. Ini masa bersiap. Kita ke Mas Ciko ya. Ini sambil diminum pada nggak. Ini memang kalau aktor itu begitu, saudara-saudara. Ada air. Seger banget. Oke, ini pertanyaan simpel nih Mas Ciko. Untuk masuk ke dalam peran itu,
yang juga memahami konteks sosial politik pada saat itu, apa yang Mas Ciko lakukan? Melalui riset sih, ngobrol juga dan lihat beberapa video di YouTube gitu, searching aja Batavia tahun 1940 seperti apa sih gitu, dan ngobrol banyak ketika pada saat workshop gitu. Baca juga bukunya pastinya, dari buku Mohtar Lubis Jalan Tak Ada Ujung untuk bekal, dan di situ banyak riset yang ngobrol sama Uda yang kebetulan acting coach untuk dialek Minang. Oh, dia orang-orang Minang ya? Orang Minang seperti apa sih? Kebetulan dia juga udah lumayan ya usianya, dan ngobrol-ngobrol sama dia. Semudah itu atau ada hal yang kayaknya so far so good gitu, nggak ada halangan gitu? Ada nggak hal-hal yang struggling gitu? Waduh, banyak banget ya. Soal ini loh, apa namanya, paranoia ya kan, itu kan guru Isa tuh digambarkan karakternya kan banyak, dia punya traumatik, ngalamin masa dimana Indonesia belum merdeka, masa penjajahan kolonial itu seperti apa sih, mencekamnya itu kayak gimana. Nah itu masukin unsur-unsur kayak gitu, benar-benar saya menjauhkan diri, mengasingkan diri dari kehidupan saya yang sesungguhnya gitu. Dari mulai musik, dengerin lagu-lagu Minang, dengerin lagu-lagu klasik, karena di sini kan guru Isa juga bermain biola, lagu klasik. Kita mulai masukin dari playlist lagu Summertime ya, dengerin Summertime, Rhapsody in Blue, lagu-lagu Minang juga supaya kebawa ntar bekal buat dialek, dan juga ngobrolin hal-hal yang di luar skrip sama Molly dan juga sama Harel dan Jerome. Bagaimana sih Isa bertemu sama Fatima, background story-nya seperti apa. Jadi sebagai aktor aku bikin karakter Bible. Oh gitu ya. Jadi universe-nya nangkep gitu. Jadi yang gak diceritain di skrip itu harus aku bikin, harus aku bayangin. Aku bikin codetan yang ada di muka. Itu pertanda bahwa Isa sudah beberapa kali ikut berjuang, ikut berperang. Kenapa dia jago nembak? Karena dia emang udah profesional. Dia sering sekali ikut. Ketika ada pergerakan, misi organisasi, dia selalu ikut. Dia salah satu yang dituakan dalam organisasi. Kayak gitu. Ya, ini improvisasi dari tokoh dari tokoh guru Isa yang asli di dalam buku kan sebenarnya kayak gitu. Cuma itu memang mungkin itu proses yang paling jauh ya yang coba, dan itu jujur di draft mungkin dari 9 draft tadi itu cuma 3 draft terakhir kali barangkali yang kayak gitu. Evolusi tokoh Isa itu menjadi seperti itu. Dan aku minta draft sebelumnya yang mau ditulis. Oh gitu, yang masuk di revisi. Aku pengen tahu apa tujuannya apa? Aku untuk memperkuat aku. Tadi aku sih mau di ngasih. kepala Molly. Tarikan kita ya. Tadi aku mau ngasih. Pingin tahu gitu. Kayak gimana lo dalam pemikiran lo tuh Isa tuh lo gambarin kayak gimana sih dari awal. Oh kayak begini kayak gini. Beberapa tuh yang gue ambil. Dan dari salah satu treatment yang aku pakai, aku tuh kayak membatasi gerak badan aku, membatasi gerak tubuh aku, jalan aku tuh aku bikin lebih kecil-kecil langkahnya. Oke, seperti orang yang sedang terkungkung ya. Isa bukan seseorang yang kuat, gagah. Dia tuh orang yang sebenarnya ringkih. Dia penuh keraguan. Ketakutan. Penuh ketakutan. Itu gambaran awal yang persepsi Mas Ciko ini, kemudian dalam bentuk fisiknya seperti ini, itu kan kayak ada distingsi gitu yang menarik kan? Menarik kan? Oh, justru menarik kan? Paradoks itu ya. Justru menarik kan? Jadi nggak satu dimensi gitu. Nggak cuma apa ya istilahnya. Yang menurut aku justru itu memberikan sebuah dimensi lain dari Isa gitu. Sebuah apa ya, apa katanya, maksudnya maksudnya lo sebuah paradoks kejantanan gitu ya nggak sih? Itu sih yang menurut aku malah jadi menarik gitu istilahnya gitu. Jadi nggak layer belum tentu sejantan itu gitu. Iya maksudnya itu sebuah paradoks, maksudnya kan kita ketika ngomongin heroism gitu, kalau ini kalau yang aku maksudnya kalau yang pikiran aku gitu, gimana di zaman perang itu bukan cuma menjadi laki-laki itu harus ada semacam peer pressure untuk menjadi pejuang. Iya. Gitu istilahnya. Meskipun ya bukan yang nggak berani berjuang, ini ngomongin mati loh gitu istilahnya, ngomongin hidup mati gitu, dan nggak cuma ngomongin dia doang, keluarganya juga gimana gitu istilahnya. Jadi maksud aku keraguan itu, dan apakah karena tidak jadi pejuang akhirnya jadi
tidak laki-laki gitu. Dan menurut aku ini pertanyaan yang sangat menarik ya, dan ini coba aku explore mungkin dengan cara yang lebih filmis gitu istilahnya gitu dalam film ini gitu, hubungan suami istri gitu istilahnya, dan gimana dan dari karakter Isa ini yang diperankan oleh Chico gitu, gimana dia bisa mewakilkan paradoks itu tersebut gitu, paradoks kejantanan tersebut. Paradoks kejantanan itu juga pesan tersendiri yang tidak mudah ditangkap orang ya. Apalagi dalam kultur yang sangat patriarkis seperti ini, yang lihat cowok itu ya nomor 1, cewek nomor 2, padahal relasi antara Haji sama Ariel di situ sebagai Fatimah juga tidak selalu begitu. Bahkan Fatimah mungkin juga dilihat sebagai ada unsur objektifikasi gitu kan kalau di novelnya. Nah, bagaimana Mbak Molly menghindari itu agar tidak terjadi objektifikasi? Terlihat sih. Terlihat. Saya mencoba, maksudnya ketika seorang istri berselingkuh ya, gitu istilahnya ya. Gimana ya istilahnya ya? Saya sering melihat di media, di sosial media, di masyarakat kita, perempuan itu selalu disalahkan. Selalu disalahkan. Padahal biasanya kalau misalnya suami istri, suaminya nyeleweng, pasti selewengan istrinya ini yang gimana sih? Simpelnya. Padahal kan itu tango gitu. Dan yang punya komitmen kan suaminya. Salahin suaminya dulu dong gitu istilahnya gitu. Maksudnya sebelum orang ketiganya ini gitu. Dan untuk Fatimah menurut aku sih mencoba untuk sebuah affair gitu. Maksudnya aku mencoba untuk mengerti sih gitu istilahnya. Instead of mungkin kalau di dalam novel dia hanya seorang istri yang berkhianat gitu istilahnya. Aku pengen punya kasih meaning sih di balik itu gitu. Kasih meaning, kasih alasan. Aku pengen kita bisa ngerti kenapa gitu istilahnya. Ini tentang perempuan yang tahu apa maunya. Iya, ini tentang perempuan yang tahu apa maunya. Ini tentang, dan di situ kalau sana kita lihat hubungannya dia dengan kita bisa melihat sih bagaimana dia berbeda bersama Isa dan bersama laki-laki. Nah, itu dia tuh. Itu sih kurang lebih. Dan di film ini tuh kayak Molly pengen bilang bahwa perempuan itu bisa kok memisahkan antara seks dan cinta. Iya. Dan semacam itu, bahwa itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang bisa sebagai satu aja. bisa dijalani yang secara berbeda dengan secara paralel gitu. Dan gimana kita mengenal, ini juga ada satu hal, maksudnya kita melihat Fatimah bertarung gitu ya istilahnya gitu. Kita bisa melihat betapa dia juga seorang sosok yang kuat yang bisa membela dirinya sendiri. Tapi suatu hari tapi ada sebuah rumah tangga yang bisa dibilang yang kecintaannya dia tapi juga in a way menghukum dia gitu istilahnya. Sehingga dia jadi tidak bisa berjuang seperti Isa. Iya. Seperti Isa. Ada semangat yang mirip kalau aku lihat ya dengan Marlina. Iya, aku melihat ada spirit yang mirip. Marlina itu kan tentu kan bikin sama. Iya, yang bikin sama. Si tokoh perempuan itu dibikin kayak badass gitu. Yang terbebas dari Cinderella kompleks, yang tidak ada sosok yang menyelamatkan dia. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Itu ada semangat yang sama begitu. Memang begitu. Karena di novelnya sebenarnya rada tenggelam sih. Ya itu kan maksudnya ini ditulis tahun 52 ya. Gitu maksudnya. Konteksnya zaman itu. The novel Stevens itu ditulis tahun 52 Jadi, gitu. Pilihan Molly Surya tepat sekali. Dan saya maksudnya salah satu upaya utama saya sih sebenarnya salah satunya itu mencoba untuk mengkontemporerkan. Dan di samping itu ada semangat membela kaum perempuan tadi itu. Semangat feminis. Ini semacam intelektual organik yang paham kaumnya kemudian menyuarakan. Nah, Mbak Ariel, kerasa nggak bahwa pesan itu memang harus disampaikan dalam film ini? Iya sih, kami melalui cukup panjang ya waktu dimana kami berdua sama saling berdiskusi gimana kita mau portray si Fatimah ini. Karena meski pada awalnya aku merasa itu adalah sebuah challenge yang sulit ya, karena di bukunya tidak cukup jelas gitu si karakter Fatimah ini. Tapi ternyata seiring jalannya waktu aku baru sadar bahwa ternyata ini adalah kesempatan emas sekali buat kami berdua menarasikan ulang, menebalkan pesannya itu ya. menarasikan ulang apa yang mau disampaikan Fatimah di film ini gitu loh. Dan along the way kami akhirnya berhasil menciptakan kualitas-kualitas diri di Fatimah yang kami berdua suka dan sepakati gitu loh. Termasuk juga
piano, permainan piano di film ini gitu yang dimainkan sama Fatima itu adalah salah satu hal yang kami tambahkan juga yang tidak ada di buku, yang kemudian menjadi masuk akal. Kenapa mereka jatuh cinta? Kenapa kami berdua jatuh cinta gitu? What is their connection gitu istilahnya sama. Itu sih. Ada di bukunya sih sebenarnya. Kan itu Isa seneng bawain Chopin ya. Terus dia bilang bahwa ini sebenarnya lebih baik dibawakan dengan piano. Betul sekali. Chopin kita ganti dengan George Gershwin karena kami rasa itu adalah pilihan yang lebih tepat untuk dunianya Molly. Dunia Molly. Khas banget ya. Musiknya bener-bener diambil summertime gitu kan, wow, edgy banget. Edgy. Dia vintage gitu kan, filmnya klasik, vintage tapi nggak medok. Nggak sekedar masa lalu gitu. Dan lucunya percakapan ini berawal dari Chopin juga. Iya, berawal dari Chopin juga ya. Jadi tadinya Fatima itu nggak main piano, aku nggak tahu kan Ariel bisa main piano. Terus kayak pas lagi workshop gitu, terus dia sempat kita sempat ngobrol lagi random kayak ngobrol aku bisa main piano. Aku bisa main piano. Oh ya, main piano apa? Tadi udah maksudnya mungkin for elders gitu ya. Enggak, aku bisa main Chopin. Hah? Kok kayak gitu? Chopin, iya, sekarang aku lagi belajar ini La Campanellanya Franz Liszt. Oke, susah dong. Bisa berarti dia. Mungkin kalau nggak tahu coba di Google, coba lihat di YouTube La Campanella itu susahnya kayak apa. Terus kemudian beberapa saat setelah itu turunlah draft baru. Real Fatima main piano ya. Gimana? Manfaatin itu ya. Rhapsody dulu. Halo. Sulit sekali. Gitu yang ke-9, itu yang ke-9. Itu bukan yang 9. Tapi pada akhirnya di pengambilan gambar itu nggak susah kan maininnya? Atau harus retake berapa kali? Retake-nya nggak terlalu banyak sih yang bikin sulit adalah aku tuh dari kecil main piano klasik. Begitu Mbak Molly meminta aku untuk main Rhapsody in Blue, itu adalah sebuah genre musik yang aku kurang familiar when it comes to piano gitu. Itu butuh sedikit adjustment. Tapi karena 2 bulan terakhir sih sebenarnya. Padahal kami persiapan 4 bulan ya, tapi 2 bulan akhirnya berlatih keras. 2 bulan berlatih keras memainkan Rhapsody in Blue. Ketika aku udah merasa cukup pede untuk membawakannya, kami berangkatlah semua ke Semarang. Bermainlah aku di suatu piano antik yang sudah out of tune. Dan nggak bisa di-stem itu. Udah nggak bisa di-stem ya. Aku inget banget di malam sebelum kami syuting adegan itu setelah udah selesai, set udah tim udah pada keluar, itu ada orang yang bantu nge-stemin piano dan kami semua frustrasi, ini udah nggak bisa dibantu lagi. Begitu di-stemin, terus dia balik lagi benar-benar nggak bisa, terus aku disitu frustrasi, Tuhan besok gimana ini kita adegan. Dan itu mainnya live ya, yang ada di film live. Gitu. Yes. Solusinya gimana tuh? Solusinya kalau suara yang tidak stem itu. Solusinya adalah aku harus bersabar dan ikhtiar. Jadi nggak diganti suaranya ya? Enggak ada live. Jadi suara piano itu adalah original yang pada akhirnya suara biolanya yang menyesuaikan dengan nada dasar. Jadi kami turun. Keren. Pengalaman yang unik dari Ibu Molly Surya. Maaf ya. Tentu saja masih banyak yang menarik ya. Sangat. Silakan nanti ditonton filmnya dan kemudian obrolan ini bisa dijadikan referensi untuk memperkaya pesan-pesan apa kira-kira yang disampaikan dalam film itu. Coba deskripsikan 3 atau sampai 5 kata tentang Perang Kota. Mbak Ariel dulu. Yakin mau kasih Apa? 3 kata. 3 sampai 5. Boleh 5. Kisah tentang cinta, perjuangan, dan pengkhianatan. Aduh, ngeri. Nggak bisa copy paste. Tadi gue udah nanya sama gue dulu. Klasik, romantik, drama, perang batin. Udah perang batin udah. Perang batin udah ya? Perang batin. Oh iya, perang batin. Oke. Jadi 3 kata, 1 frasa. Ya. Oke. Mbak Molly. Apa ya? Ini Susah. kebanyakan karena
senimannya. Aktor intelektual soalnya. Indah. Cukup emosional. Cukup dan emosional. Emosional. Cukup aja, cukup Dinamis. Jazzy. Jazzy. Aku nambahin. Jazzy sih. Ya, nambahin Tiga kata aja. Apa? Merdeka tapi problematik. Iya. Oke, itu beberapa kata dan frasa yang mungkin bisa dijadikan clue dan mungkin nambah penasaran sahabat Kompas untuk melihat dan menonton Perang Kota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tamu-tamu Kompas berikutnya. Siapa yang akan datang kita akan lihat. Dah.